Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pada video yang ke-11 dalam program akselerasi tahsin tilawah Al-Quran intensif. Pada video sebelumnya kita sudah membahas ada 3 aspek agar kita bisa mengucapkan huruf hijaiyah dengan tepat. Yaitu yang pertama adalah makharijul huruf, sifatul huruf, dan tafkhim tarkik. Kita sudah membahas berkenaan tentang makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Maka pada video ini kita akan membahas sifatul huruf atau cara mengucapkan huruf. Di dalam buku Ataki, penjelasan ini dapat ditemukan pada halaman yang ke-24. Sifat huruf itu terbagi 2, yaitu sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Di sini kita lihat ada tabel. Dari sisi nafas, maka ada huruf yang sifatnya nafasnya mengalir atau disebut dengan hamas, dan ada huruf yang nafasnya tertahan atau disebut jahar. Bagaimana kita membuktikan apakah huruf itu hamas atau jahar? Maka caranya ucapkan huruf tersebut dalam kondisi sukun. Misalnya huruf sin. Coba ucapkan huruf sin dalam kondisi sukun. As. Maka kalau kita letakkan tangan di hadapan seperti ini, terasa ada aliran nafas, ada nafas yang mengalir, maka huruf tersebut sifatnya adalah hamas. Maka kalau kita coba misalnya huruf dal, maka kalau kita ucapkan dalam kondisi sukun, ad, nah tanpa qalqalah, ad, dan kita rasakan nafas tertahan, berarti huruf dal memiliki sifat jahar. Lalu dari sisi suara, ada huruf yang suaranya mengalir atau disebut dengan rokhwah, dan ada huruf yang suaranya tertahan atau disebut syiddah. Sama caranya kita coba ucapkan huruf tersebut dalam kondisi sukunnya. Maka apabila terasa ada suara atau terdengar ada suara yang mengalir, berarti dia sifatnya adalah rokhwah. Coba huruf sin tadi. As, ada suara yang mengalir, berarti dia sifatnya adalah rokhwah. Kalau kita coba huruf dal tadi, at, tidak ada suara yang mengalir, berarti dia adalah sifatnya adalah syiddah. Lalu dari sisi lidah, ada huruf yang ketika diucapkan lidahnya terangkat atau disebut dengan istilahnya isti'la, dan ada huruf yang kalau kita ucapkan lidah itu tetap atau merendah, dia tidak ke atas, berarti disebut dengan istifal. Maka cara membuktikannya, coba kita ucapkan hurufnya dalam kondisi sukun. Misalnya huruf shad, dia sifatnya isti'la. Coba ucapkan shad dalam kondisi sukun. As, kita rasakan ada lidah yang terangkat, berarti sifat huruf shad adalah isti'la. Coba ucapkan huruf sin. As, tidak ada terasa lidah yang naik ke atas, berarti sifat huruf sin adalah istifal. Lalu dari sisi rongga mulut, ada huruf yang rongga mulut kita terasa penuh atau tertutup karena kondisi lidah yang naik sepenuhnya, maka disebut istilah ini adalah sifatnya itbaq. Dan ada huruf yang ketika kita ucapkan dia terasa rahang atau rongga mulut kita terbuka, infitah. Maka istilahnya adalah ini, infitah. Lalu apa saja huruf yang itbaq? Nah, di dalam buku ada 4 huruf di sini tertulis, yaitu huruf shad, huruf dhad, huruf to, dan huruf dho. Nah, 4 huruf ini disebut dengan huruf itbaq. Kenapa? Karena kalau kita ucapkan dalam kondisi sukun, kita rasakan kondisi lidah kita naik seluruhnya dan menutup rongga mulut. Seperti huruf shad, huruf to, nah terasa kondisi lidah kita naik sepenuhnya ke atas yang menutup rongga mulut kita. Lalu coba huruf sin, as, terasa rongga mulutnya terbuka, infitah. Lalu dari sisi pengucapan, ada huruf yang dikategorikan atau sifatnya mudah, idlaq, dan ada huruf yang dikategorikan atau sifatnya sulit. Nah, huruf yang disebut dengan huruf idlaq atau mudah
ada 6 huruf, yaitu huruf fa, ro, mim, nun, lam, dan huruf ba. Kenapa? Karena huruf ini secara pengucapan mudah dan tidak terlalu rawan untuk tertukar dengan huruf lain, seperti huruf fa. Biasanya hampir sebagian orang akan dengan mudah mengucapkan huruf fa. Atau huruf ro, ar, atau huruf mim, am. Nah, dikategorikan ismat karena nanti huruf-huruf ini dia perlu perhatian khusus seperti huruf sin, as. Maka hati-hati kalau sebelumnya dhammah, us. Kalau kita tidak memahami, biasanya nanti huruf sin akan terdengar seperti shad atau huruf shad terdengar seperti sin. Maka huruf-huruf ini ada yang sifatnya mudah dan ada sifatnya sulit dalam sisi pengucapannya. Di sini ada tanda bintang, ada tawasud, pertengahan, yaitu huruf yang pertengahan antara syiddah dan rokhwah, yaitu huruf yang secara suara dia tidak mengalir juga tidak tertahan, yaitu hurufnya adalah huruf lam, nun, ain, mim, dan huruf ro. Nah, nanti huruf-huruf ini akan kita bahas lebih lengkap pada pembahasan masing-masing huruf. Ini adalah sifat yang memiliki lawan. Lalu di bagian bawah, nah ini ada sifat-sifat huruf juga yang tidak memiliki lawan. Ada sifatnya lin, lembut, yaitu huruf ya dan huruf waw, dan juga ada sifatnya inhiraf, menyimpang. Di sini adalah huruf ro dan huruf lam. Dan takrir, bergetar, di sini adalah huruf ro. Sofir, nah sofir atau bunyi yang suaranya tajam, berdesis seperti huruf sin, as. Nah, huruf yang memiliki sifat sofir itu hanya 3 saja. Huruf zai, huruf sin, huruf shad. Nah, ini adalah sifat hurufnya sofir. Maka kalau huruf zai tanpa sofir berarti dia bukan mengucapkan huruf zai. Huruf zai harus memiliki sifat sofir. Az, ada sifat bunyi yang berdesis atau bunyi tajam. Lalu ada tafashi. Nah, di sini suara atau menyebarnya nafas yang hanya dimiliki oleh huruf shin. Shh. Ada terasa suara yang menyebar. Ash. Nah, ini hanya dimiliki oleh huruf shin. Lalu ada sifat qalqalah. Nah, ini dimiliki oleh 5 huruf. Ba, jim, dal, to, dan huruf qaf. Atau biasa disingkat dengan baju di toko. Lalu ada istitolah yang hanya dimiliki oleh huruf dot. Nah, huruf dot dia hanya dimiliki sifat istitolah ini hanya dimiliki oleh huruf dot. Berarti kalau huruf dot tanpa sifat istitolah berarti bukan huruf dot. Do, di, du ada sifat istitolah atau suara pengucapan yang memanjang. Do, di, du. Nah, nanti kita akan bahas lebih lengkapnya tentang sifat huruf ini pada pembahasan masing-masing huruf. Nanti bagaimana cara mengucapkan huruf sin, apakah dia hamas, suaranya kondisinya seperti apa, kita akan bahas di dalam pembahasan huruf per huruf. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam video berikutnya. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk terus meningkatkan kualitas tahsin tilawah Al-Quran kita, dan insyaallah bergabung dengan program At-Taqi ini menjadi pengingat kita agar terus meningkatkan kualitas tilawah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari miliki buku At-Taqi untuk membantu kita belajar lebih maksimal di rumah. 100% keuntungan dari penjualan buku ini akan kita gunakan untuk operasional pembinaan santri penghafal Al-Quran. Pemesanan klik di menu aplikasi At-Taqi pesan buku atau di website pusatalquran.org.